Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi sistem informasi akuntansi pada pertemuan keempat. Nah, adapun pada pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai teknik sistem dokumentasi dan perancangan sistem informasi akuntansi. Nah, di dalam teknik sistem itu dan dokumentasi perancangan sistem informasi akuntansi sering sekali terjadi terutama dalam transaksi-transaksi yang harus kita kontrol ya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan terjadinya perlakuan yang tidak bertanggung jawab dari divisi-divisi masing-masing aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan ya. Seperti pertukaran ekonomi dengan pihak-pihak eksternal saat penjualan barang dan jasa, pembelian persediaan, pembebanan kewajiban keuangan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Nah, biasanya sangat perlu sekali transaksi-transaksi tersebut dikontrol ya. Nah, di dalam teknik sistem dokumentasi ya, di dalam teknik di sistem ini mulai dari siklus akuntansi ya, yang sesuai dengan bidang dan unit kegiatan perusahaan. Nah, siklus akuntansi itu sendiri adalah proses pencatatan akuntansi dari seluruh transaksi aktivitas yang ada di perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan mulai dari transaksi awal, yaitu penerimaan dan pengeluaran uang secara tunai maupun kredit. Kemudian pencatatan pembukuan, postingan ataupun buku besar, penyusunan neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian sampai penyusunan laporan keuangan. Nah, itulah yang disebut dengan siklus akuntansi yang harus kita perhatikan ya, dari seluruh transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, di dalam siklus akuntansi itu sendiri ada dua bagian yang saling terkait. Yang pertama adalah mengenai pencatatan ya, mulai dari tahap pencatatannya. Dan yang kedua adalah dari mulai tahap pelaporan. Nah, dari kedua tahap tersebut ya, meliputi yang terdiri dari kegiatan pengumpulan informasi atas transaksi ya, dan kejadian ekonomi serta menyaring informasi tersebut yang bermanfaat bagi proses akuntansi itu tersendiri. Nah, kemudian di dalam siklus akuntansi ini juga ada teknik pencatatan ya. Ada teknik pencatatan yang sangat berurutan ya, untuk menghasilkan informasi keuangan. Tujuannya adalah agar pencatatan keuangan tersebut bisa tertata dengan benar dan sempurna selama aktivitas perusahaan itu berlangsung, sehingga menghindari terjadinya kesalahan pencatatan nilai dari aktivitas perusahaan itu tersendiri ya. Di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ya,
Ini berbeda dengan perusahaan dagang. Terutama pada perusahaan dagang, pencatatannya bisa melalui jurnal khusus, buku besar, dan pembentuk, ya, sehingga lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan jasa, ya. Artinya pencatatan akuntansinya lebih luas, ya, dibandingkan dengan perusahaan jasa, ya. Kemudian adapun transaksi yang terjadi, ya, di dalam perusahaan dagang itu sendiri, seperti transaksi pembelian dan penjualan secara tunai maupun kredit, itu dicatat di dalam jurnal khusus, ya. Tujuannya adalah untuk pencatatan jurnal khusus untuk melihat jumlah hutang dan piutang yang terjadi pada transaksi tersebut. Nah, landasan siklus akuntansi, ya, ada beberapa tahap. Tadi saya sebutkan ada 2, ya. Pertama adalah tahap pencatatan. Nah, di dalam tahap pencatatan ini ada 3, ya, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah melakukan transaksi aktivitas, dan yang kedua adalah mencatat transaksi di dalam jurnal, dan yang ketiga memindah bukukan transaksi postingan ke dalam buku besar. Nah, di dalam siklus ada 3 yang harus kita perhatikan, ya. Dan kedua, di dalam tahap pelaporan, ya, tahap pelaporan ada 5 yang harus kita perhatikan dalam tahap pelaporan. Yang pertama adalah menyiapkan neraca saldo, dan yang kedua adalah mencatat jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan. Yang keempat adalah menutup akun, dan yang kelima adalah menyiapkan neraca saldo itu sendiri. Jadi di dalam tahapan pencatatan akuntansi itu tadi sudah saya paparkan, ya, mengenai 2 tahap tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang dokumentasi, ya. Kenapa harus ada dokumen-dokumen transaksi yang harus kita perhatikan di dalam tahap awal dari siklus akuntansi itu sendiri, ya. Karena semua pencatatan harus ada bukti, ya, bukti yang jelas. Karena dengan adanya bukti tersebut, ya, selama proses penyusunan laporan keuangan, ya, baik itu dari eksternal maupun internal, itu akan kelihatan, ya, bukti dari pencatatan proses penyusunan laporan, ya, karena sangat penting. Nah, sumber dari bukti transaksi, yaitu sumber bukti transaksi itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari dalam dan dari luar perusahaan, ya. Seperti berasal dari perusahaan, ya, yang dari luar perusahaan, yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tersendiri untuk mencatat penjualan dan penagihan piutang. Kemudian sumber transaksi yang berasal dari luar perusahaan seperti bukti pembelian dan pembayaran, ya. Jadi di dalam sumber bukti transaksi ini bisa diperoleh dari dalam dan dari luar perusahaan, ya. Kalau dari luar perusahaan tadi contohnya penjualan dan penagihan. Nah, di dalam dokumen-dokumen, ya, sebagai alat pendukung untuk menyusun informasi keuangan perusahaan ada 3 juga di sini, yaitu dokumen bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Bukti kas keluar itu seperti tanda bukti menerima uang secara tunai. Kemudian bukti kas keluar seperti contohnya perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, ya. Kemudian memo. Memo itu seperti bukti pencatatan antar divisi dari pimpinan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai siklus akuntansi itu sendiri dari segi teknik, dokumentasi, transaksi-transaksi yang terjadi.